Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku semua. Jumpa lagi dengan Pak Amin di kelas 10 PHT. Kali ini mapel saya hari ini ke pariwisataan. Sebelum kita mulai belajar terlebih dahulu, mari kita berdoa. Semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan, kelancaran, serta berkah buat aktivitas hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Murid-muridku, dimanapun kalian berada, tentunya di rumah masing-masing. Untuk kompetensi dasar kepariwisataan hari ini, yang pertama 3.1 itu memahami industri pariwisata. 4.1 mengelompokkan industri pariwisata. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, siswa supaya dapat menjelaskan pengertian industri pariwisata. Yang kedua, menjelaskan skema dan gambar industri pariwisata. Lalu dapat menjelaskan komponen utama pariwisata. Ya, untuk yang pertama itu pengertian industri pariwisata. Tentunya kalian ada beberapa yang sudah mengetahui ya, pariwisata itu apa sih? Kata dasar pariwisata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wisata itu merupakan kata kerja yang berarti bepergian bersama-sama atau piknik ya. Sedangkan kata pari itu sendiri adalah segala atau banyak ya. Lalu untuk wisata itu artinya bepergian ya, atau pariwisata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan bepergian bersama-sama secara individu maupun kelompok. Yaitu arti dari pariwisata itu sendiri. Nah, gimana mengenai industri pariwisata itu, pengertiannya seperti apa? Jadi menurut R.S. Darmadyati, industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara bersama menghasilkan produk-produk ataupun jasa-jasa, layanan-layanan, services yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perlawatannya. Di sini perlawatannya itu selama kunjungannya. Ya, jadi industri pariwisata itu suatu bidang ya yang bergerak pada jasa pelayanan ya. Jasa pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat para wisatawan. Ya, itu maksudnya seperti itu. Lalu skema industri pariwisata itu apa aja skemanya? Jadi merupakan pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang mencakup ketersediaan akses jalan, penginapan, atraksi, dan fasilitas penunjang sehingga dapat ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Ya, itu memudahkan untuk kita memahami alur ya, apa aja pendukung dari industri pariwisata itu sendiri. Ya, skemanya itu meliputi lodging operation ya, atau akomodasi ya, seperti hotel, motel ya, terus resort ya, itu hal-hal
ya menjadi skema ya, salah satu skema industri pariwisata. Ya, yang kedua itu transportasi servis. Ya, seperti ship atau kapal pesiar, cruise ship ya. Lalu airlines, pesawat. Lalu basis atau bis transportasi, bis pariwisata. Ya, trans itu kereta, ya, kereta listrik ataupun kereta api. Terus bikers ya, atau kita bisa menggunakannya dengan motor pribadi kita. Terus yang ketiga itu food and beverage operation ya, seperti restoran ya, lalu ada catering ataupun toko-toko kecil yang menjual fasilitas untuk makan minum kita ya. Terus retail store ini tadi yang berhubungan dengan food and beverage ya, seperti toko-toko kecil ya, toko souvenir ya, ataupun shopping mall yang berkapasitas besar ya. Terus pasar-pasar di area wisata itu juga termasuk retail store. Terus yang terakhir, yang kelima itu aktivitas ya. Sesuatu bisa dikatakan wisata itu karena ada aktivitas atau orang-orang yang berhubungan atau saling berkomunikasi satu sama lain ya. Ada recreation atau tempat-tempat hiburan. Terus mereka yang ingin berbisnis ya, yang berhubungan dengan perkantoran. Terus entertainment ya, hanya untuk menghibur ya, untuk diri kita atau wisata. Terus ada yang bertujuan untuk meeting ya, pertemuan. Lalu studi trip ya, studi trip ini studi tour ya, seperti ya kalian waktu sekolah SMP itu kan ada studi tour ya, ada yang dilakukan di pertama kelas 1, ada juga yang dilakukan di kelas 3 ya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya itu komponen-komponen pariwisata ya, sering disingkat menjadi 5A karena ada 5 komponen yang akan kita sampaikan ya. Yang pertama itu attraction ya, sesuatu yang memiliki daya tarik sehingga orang-orang ingin menikmatinya ya. Berarti attraction itu maksudnya tempat, sesuatu yang menjadi daya tarik wisatawan ya. Kalau di Pekalongan itu ya seperti Pantai Pasir Kencana ya, itu juga termasuk daya tarik wisatawan ya. Terus untuk di area pegunungan itu ya ada Linggo Asri ya, itu kan menjadi daya tarik ya wisatawan ya. Sekarang sudah mulai ada mini zoo ya, kebun binatang kecil di area Linggo Asri ya. Itu juga sekarang juga banyak ya kedai-kedai kopi yang menjadi daya tarik wisatawan. Itu juga termasuk salah satu attraction ya, tempat-tempat yang menjadi daya tarik wisatawan ya. Yang kedua itu akomodasi atau accommodation ya, adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan, akomodasi ya, yang dapat berbentuk hotel atau guest house, terus motel dan lain sebagainya ya. Di Pekalongan itu udah banyak ya hotel-hotel ya, hotel bintang 3 ya, bintang 4 ya. Terus yang ketiga itu accessibility atau
aksibilitas, ya, merupakan sarana dan prasarana penghubung agar wisatawan dapat mencapai satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Ya, ini berhubungan dengan fasilitas transportasi, ya, ataupun yang dilalui, jalan yang dilalui, ya. Seperti kita mau ke Bali melalui darat itu bisa, ya, melalui laut bisa, juga melalui udara. Ya, itu maksud dari accessibility itu. Ya, kemudian yang keempat yaitu amenities. Ya, amenities ini maksudnya adalah fasilitas yang dimiliki suatu tempat tujuan wisata atau destinasi. Ya, seperti toko-toko kecil, ya, penjualan souvenir, ya, itu juga buat tangan, ya. Jika kalian mengunjungi ke suatu tempat, pastinya kan pingin beli oleh-oleh, ya. Terus tidak bawa uang cash, ada fasilitas ATM, ya. Itu maksud dari amenities itu seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir yaitu activities, merupakan kegiatan wisatawan di suatu destinasi pariwisata. Pasti, ya, di tempat wisata itu pastinya ramai, ya. Tidak mungkin kita berwisata hanya kita seorang atau keluarga seorang, itu nggak mungkin. Jadi komponen-komponen pariwisata itu yang mempengaruhi itu, saya ulangi, ya, ada 5A. Yang pertama itu attraction, accommodation, accessibility, amenities, dan juga activities, ya. Dari kelima itu, ya, sangat berpengaruh, ya, adanya kegiatan pariwisata. Ya, untuk bab 1 ini saya kira sampai di situ, ya, komponen-komponen pariwisata. Nanti minggu depan, ya, kita lanjut untuk bab 2 mengenai topik tadi yang saya sampaikan. Minta tolong, ya, untuk dipelajari lagi, dirangkum dan dipahami. Sekiranya ada pertanyaan bisa tanyakan melalui Japri, ya, ke nomor saya. Ya, saya harap dengan kondisi pembelajaran secara daring ini tidak menghalangi kita untuk tetap semangat belajar, ya, serta tetap jaga kondisi kesehatan, selalu pakai masker, sering cuci tangan, tetap di rumah, ya, boleh keluar sekiranya urgent, ya, ada hal-hal yang perlu keluar rumah. Saran saya itu, ya, saya kira sekian, ya, kurang lebihnya mohon maaf untuk pelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum.